ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dengan kuliah komunikasi Islam. Kita baru saja menyelesaikan tentang media, salah satu media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir. Tadi kita selesai, yang pertama sholat sebagai media utama, yang kedua yaitu dengan tilawah, membaca Al-Quran, yang ketiga dengan berzikir. Kali ini insya Allah kita akan membincang tentang media yang keempat, yaitu istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua manusia adalah khata', orang yang melakukan kesalahan. Dan yang berbeda adalah tingkat kesalahan yang dilakukan, frekuensi kesalahan yang dilakukan, kemudian kesadaran untuk mengevaluasi diri setelah melakukan kesalahan. Itu yang berbeda dari manusia. Tapi secara umum tidak ada manusia yang tidak bersalah. Ya, karena kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Nanti ini solusinya. Tapi sekali lagi, setiap anak Adam itu selalu mengalami kesalahan. Tapi yang berbeda adalah tingkat kesalahan yang dilakukan, frekuensinya, atau kemampuan untuk melakukan evaluasi diri. Pencinta ilmu komunikasi Islam, manusia yang melakukan kesalahan itu akan muncul perasaan bersalah, merasa dikejar-kejar oleh kesalahan, gelisah menjalani hidup, ditandai dengan sulit untuk tidur, dibayang-bayangi ketakutan, sebagainya. Itu tidak mungkin bisa hilang dari dirinya, mau lari kemanapun, menikmati makan seenak apapun, tinggal di rumah mewah seperti apapun, dia tidak akan bisa lari dari bayang-bayang kesalahannya. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, disediakan media untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta supaya perasaan bersalah, bayang-bayang ketakutan, kesalahan itu hilang, yaitu dengan menyadari kesalahan, mengakui telah melakukan kesalahan, lalu akhirnya perasaan itu pun insya Allah akan lega. Maka dengan perasaan lega itu terobatilah bayang-bayang kesalahan tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, taubat, istighfar dan taubat adalah salah satu di antara media yang sangat-sangat luar biasa, harus dimanfaatkan oleh setiap kita karena semua kita bersalah. Inilah yang diisyaratkan oleh manusia pertama. Kenapa kita mengambil komunikasi ini sejak dari manusia pertama? Karena sebenarnya kalau kita ingin melihat siapa manusia, maka konsep tentang manusia atau
bagaimana sebenarnya cetak biru dari manusia itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahwa Adam melakukan kesalahan karena itulah tabiat manusia. Dan dari situ Allah mengajarkan bagaimana solusinya. Nah, ketika Adam digoda oleh iblis, lalu dia makan buah dari pohon khuldi, lalu dia merasa bersalah, lalu perasaan bersalah itu nggak bisa dia hilangkan kecuali dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Engkau telah larang kami melakukan ini, kami lakukan, kami zalim ya Allah. Andaikan engkau tak ampuni kami, andaikan engkau tidak mengasihi kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi perasaan itu sudah terbangun dan itu adalah tabiatnya manusia. Ketika merasa bersalah, langsung dia merasakan sesuatu yang tak nyaman dan dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu normalnya manusia, ya, normalnya manusia. Tapi kalau ada orang yang melakukan kesalahan tapi seperti tak melakukan kesalahan, itu luar biasa. Jangan-jangan ada sesuatu dalam hatinya, chip untuk merasa bersalah itu telah rusak, dan itu adalah ujian tersendiri dan hukuman tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalam bahasa agama disebut dengan dosa, atau di dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis disebut dengan al-ism. Dosa itu disebut dengan al-ism. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan indikator perasaan berdosa itu atau sebuah perbuatan dikatakan dosa kalau kita merasakan dua indikatornya. Rasulullah bersabda, al-ismu mahaka fi sodrik. Al-ismu mahaka fi sodrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hati, ya, sesuatu yang mengganjal di dada, dan kamu tidak suka perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Jadi kalau sebuah perbuatan kita ingin lakukan kok nggak nyaman ya dada ini. Nah, ini pasti selalu ini indikator. Nggak usah dilanjutkan. Apalagi kalau kita sembunyi-sembunyi. Kita bicarakan seseorang tapi tidak mau nama kita yang disebutkan. Ya, bahasa orang lempar batu sembunyi tangan. Pasti ada sesuatu di situ. Ada sesuatu kenapa dia tidak mau untuk ditampilkan. Pasti itu bersalah. Nah, inilah diantara indikator bahwa orang yang melakukan kesalahan itu mengganjal hatinya. Semakin banyak kesalahan, makin tidak plong, makin berat, makin berat, makin berat. Itulah makanya orang yang semakin banyak masalah hidupnya, semakin kusut, semakin kusut, semakin kusut, kadang-kadang susah untuk diurai lagi. Ya, kusutnya itu membuat dia akhirnya stres seperti beban yang tak bisa dia selesaikan masalahnya. Inilah fungsi daripada istighfar dan taubat. Di dalam Islam diberikan solusi yang sangat-sangat mudah. Solusinya sangat-sangat mudah. Jadi pecinta ilmu komunikasi Islam, ketika orang sudah merasakan bersalah, maka dia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya adalah bagaimana cara kita merasakan kesalahan itu. Kadang-kadang ketika kita nggak tahu, ya, seolah-olah itu bukan kesalahan, itu juga masalah. Seperti anak kecil mengambil sesuatu, kalau nggak diajarkan bahwa itu adalah salah, mungkin dia merasa aman-aman saja mengambilnya. Ya. Tetapi ketika dia tahu itu
bukan milik dia, telah diajarkan, mungkin dia tidak berani lagi untuk mengambilnya. Nggak tahu itu masalah. Nah, sehingga ada sebagian orang tenang melakukan kesalahan gara-gara apa? Tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah bersalah. Nah, ini oleh karena itu kita perlu tahu, ya, perlu tahu apa kesalahan, apa perbuatan-perbuatan dosa yang harus kita hindari supaya kita tidak terjatuh di dalam kesalahan. Jadi di antara yang perlu untuk kita antisipasi adalah memiliki ilmu tentang mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh kita lakukan supaya kita bisa mengantisipasinya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah kesadaran ini perlu dibangun. Ya, di antaranya adalah dengan kita belajar. Ada kitab umpamanya 73 dosa besar, ya, ada 73 dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, Al-Kabair namanya, kitab dosa besar. Di situ, ya, beliau mengungkapkan tentang apa saja perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh manusia itu disebut dengan dosa besar. Contoh lah biasa dalam hidup yang dalam komunikasi katakan ghibah. Kalau bahasa sehari-hari mungkin gosip. Yang oleh Rasul masuk kategori ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu apa yang dia nggak suka diceritakan. Mungkin sebagian orang itu menjadi penikmat saat mereka ngobrol. Itu menjadi penyedap. Saat mereka ngobrol, nggak merasa bersalah. Padahal itu dosa besar. Nah, yang kayak begini kita perlu tahu. Ya, kita perlu tahu sehingga kita merasakan kebutuhan untuk cepat-cepat beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ini istighfar. Jadi istighfar adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Kenapa? Berasal dari kesadaran kita bahwa kita telah melakukan perbuatan yang salah. Nah, perasaan itu. Nah, setelah kita merasa bersalah, lalu kita minta ampun, ada namanya proses berikutnya namanya taubat. Namanya taubat. Berasal dari kata-kata taba yang artinya kembali. Nah, jadi istighfar itu kita sudah bersalah nih, kan kita diminta untuk ihdinas siratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Orang yang melakukan perbuatan yang salah itu adalah orang yang melenceng namanya. Orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, baik ke kanan atau ke kiri dia melenceng. Nah, ketika dia sadar telah agak jauh melenceng dari jalan yang sebenarnya, sesat dia, proses kembali ke jalan yang sebenarnya itu disebut dengan taubat. Itu disebut dengan taubat. Nah, ketika dia taubat, ada beberapa syarat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya perlu dipenuhi. Yang pertama, menyesali perbuatan salah yang pernah dilakukan. Yang kedua, setelah dia menyesali perbuatan salah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah tersebut. Yang ketiga, dia ganti dengan perbuatan-perbuatan amal-amal yang terbaik. Itu tiga syarat seseorang diterima taubatnya. Menyesali perbuatan yang salah, berjanji untuk tidak melakukannya kembali, kemudian dia berusaha untuk mengganti dengan amal-amal terbaik untuk menutupi kesalahan tersebut. Dan kalau terkait dengan sesama manusia, maka dia perlu untuk meminta ampun kepada orang yang telah dia lakukan kesalahan tersebut. Nah, ketika orang telah melakukan hal tersebut, ketika dia bersalah, dihantui oleh ketidaknyamanan, lalu dia banyak melakukan
doa-doa atau dia banyak penyesalannya lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala selalu membentangkan tangannya, rahmatnya untuk manusia sepanjang hari, sepanjang malam untuk bertaubat. Orang-orang yang melakukan taubat pada waktu kapan saja, ketika dia meminta, Allah akan terima taubatnya sepanjang nyawa belum di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari barat. Allah akan tetap ampuni dosanya. Nah, komunikasi ini menjadi sangat penting bagi kita untuk kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kembali hati kita menjadi tenang, ya, kegelisahan yang menggelayuti hati kita pergi sehingga kita normal kembali menjalani kehidupan menjadi manusia-manusia yang berbahagia. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian daripada budaya kita untuk membangun komunikasi selalu. Dan istighfar ini harus dilakukan per hari. Evaluasinya per hari. Harus menjadi budaya dan habit kita. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai sab'ina marrah wa fi riwayah mi'ata marrah fil yawm, ya, wal laila. Demi Allah, aku bertaubat, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya sampai 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali dalam sehari semalam. Menyatakan bahwa pentingnya kita sering beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah untuk membangun rasa tentram, selamat untuk diri, dan mudah-mudahan juga menjadi tentram untuk orang lain. Selamat beristighfar dan bertaubat, bangun selalu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat media salat, lewat media tilawah, lewat media zikir, dan lewat media istighfar dan taubat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.